Nah, kembali kepada konten utama kita, ya, kepada konten utama kita pada malam hari ini. Wa amma man ja'aka yas'a. Kata-kata ja'a yas'a. Yes. Coba kita perhatikan mannya dulu. Siapa nih orangnya? Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Ya, bayangkan tuh. Buta mendatangi dengan cepat dan sungguh. Nanti ayat selanjutnya ternyata di hatinya dipenuhi apa? Yakhsha. Ya, yakhsha. Itu besok kita pelajari. Tapi rupanya konsep dasar berilmu itu, ya, bagi para penuntut ilmunya itu haruslah dalam kondisi kalau memang dia butuh, ya, dia yang datang, dia yang datang. Yang namanya butuh ilmu kan, dan harus bersungguh-sungguh mendatanginya. Kalau bisa duduknya paling depan, menunjukkan semangatnya, ya. Dan guru senang, ya, guru pun termotivasi. Kalau melihat muridnya malas-males, nanti gurunya nggak optimal mengeluarkan ilmunya. Sedikit juga nanti dapatnya. Tapi kalau muridnya semangat-semangat, ya, meskipun masih dengerin anak-anak dulu, oke, kita dengerin. Saya pribadi sebetulnya, ya, tetap membiarkan Ustadz Deden kasih peluang buat anak-anak. Tujuannya sebetulnya supaya ibu-ibunya juga mendengarkan, ya, dan menjadi mengulangi, ya. Karenanya jangan sampai tidak sabar mengikutinya. Karena banyak loh ilmu-ilmu baru, terutama dalam qiraat yang disampaikan oleh Ustadz Deden, yang kita selama ini orang tua banyak nggak taunya kan. Kalaupun bernafsu karena Ustadz mau baca Quran dulu supaya khatam. Ada jadwal khatam. Jangan mengambil jadwal tadabbur. Pokoknya jam 8 sampai jam 10. Kosongin. Jangan diisi tilawah lagi. Tilawah cari jam yang lain. Dengarkan bagaimana cara menghafal ilmu-ilmu baru bidang qiraat, ya. Nah, ini kalaupun disebut sebagai nasihat-nasihat, teguran ya teguran, nggak apa-apa ya, supaya ya, ini tetap berlangsung dengan benar, ya, begitu. Silakan Ustaz Deden. Baik Ustaz. Jadi teringatkan Ustaz dengan kata yas'a di sini. Mungkin zaman sekarang itu orang ingatnya ja'anya doang, seperti menghafal misalkan. Banyak santri yang ingin menghafal, tapi ja'a tidak ada yas'anya di situ. Iya, Sehingga ketika misalkan menghadapi hafalan yang susah atau kondisi situasi yang sulit, itu jadi kalah tuh, karena nggak ada yas'anya di situ. Ya, karena nggak ada yas'a. Nah di sini wa amma man ja'aka yas'a. Yas'a yang menentukan nih. Nah kalau sekedar ja'a, dalam Al-Quran itu ada ja'a, ada apa? Ada ata, ya. Ada ja'a, ada ata nih sedikit latifahnya. Apa bedanya ata dengan ja'a? Sementara kalau diterjemahkan ata dan ja'a itu artinya datang, sama-sama datang. Biasanya kalau di pesantren mata jita gitu, ja'a. Mata ya'ti, kadang ada kosakata jita, ada kosakata ata ya'ti, datang. Jadi ja'a dan ata itu sama-sama datang terjemahannya. Apa bedanya antara ja'a dan datang? Antara ja'a dan ata, ata itu datang dengan mudah.
tanpa hambatan, tanpa rintangan yang berarti. Kalau ja'a ini datang dengan penuh rintangan dan perjuangan, itu namanya ja'a. Misalkan di surah An-Nasr, "Iza ja'a nasrullah wal fath." Ketika telah datang nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan. Dari situ ja'a bukan ata. Ja'a bukan ata. Karena berarti menunjukkan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan itu sesuatu yang besar. Dan untuk sampai di mana Allah datangkan kemenangan dan pertolongan Allah itu perjuangannya juga tidak kecil, sangat besar. Makanya pakai kosakata ja'a. Nah di sini ada sang buta, ja'a berarti dia untuk bisa datang ke tempat itu tuh perjuangannya tidak main-main. Dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak ada yang menuntun. Ja'a, banyak rintangan. Bahkan juga rintangannya pun juga tidak main-main. Di antaranya adalah harus berhadapan dengan orang-orang pemuka di situ. Bisa saja orang-orang pemuka itu mengusir. Maka disebut ja'a. Nah, maka sangat seimbang sekali kalau kata ja'a ini diikuti dengan kata yas'a. Ya, dengan kata yas'a. Nah, jadi serius sih Ustaz. Soalnya terdapat ke situ. Karena Ya. terlalu santai ja'aka yas'a. Ternyata di sini orang yang menuntut ilmu ini tidak bisa ata, tetapi harusnya ja'a dan yas'a. Ada ada usaha yang besar dan kesungguhan yang nyata. Baik Ustaz. Jelas kalau gitu, jadi rumusnya kalau mau belajarnya itu optimal dan hasilnya juga maksimal, gunakan dua. Ja'a wa yas'a. Gitu ya. Datang dengan penuh persiapan, bekalnya secara positif. Setelah itu upayanya juga harus keras dan sungguh-sungguh. Ini kriteria dalam belajar. Adapun buat pengajar, di sini tegurannya kepada Rasulullah SAW, maka prioritaskan yang pantas untuk mendapatkan prioritas. Artinya apa? Murid yang semangat, dia berhak untuk diprioritaskan oleh gurunya. Yang malas, mohon maaf. Itu ya. Yang ata bukan ja'a, apalagi tidak yas'a, mohon maaf. Ada malaikat pembagi rahmat yang akan mengatur secara adil. Siapa yang bakal dapat rahmat ilmu yang paling banyak, walau kelihatannya dia orang bodoh, hafalannya udah nggak kuat, otaknya lemot, ya, lemot itu apa ya? Lemot otak ya. Ada lemot kontrol itu Ustaz. Maka malaikat-malaikat rahmat itu yang akan membagikan secara adil sesuai dengan kriteria ini. Ya, Masya Allah. Karenanya guru-guru lihat, kalau ada perbedaan, siapakah yang berhak mendapatkan nilai tinggi pertama kali, ya adabnya dulu. Karena kadang-kadang orang pintar ini suka meremehkan, betul nggak? Bahkan mengganggu lagi. Nih, yang pintar ini kadang-kadang suka ganggu nggak di kelas mentang-mentang pintar? Ya, nah, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dari si penuntut ilmu ini adalah yang ja'aka yas'a. Itu kata Ibu Dwi, betul Ustaz, kan Ibu Guru. Ya, kalau saya punya teman bandel, dia pinter nih, misalnya kayak Ustaz Deden, ada temennya lagi ngafal, dia pura-pura tidur di sampingnya. Ngapain tidur? Dengerin hafalan temennya ini. Kan ada temen yang kurang-kurang otaknya ya, kalau belajar pakai suara keras. Ya,
Dia bacanya pakai suara keras. Akhirnya si pinter ini coba tidur di sampingnya. Nah, kadang-kadang si lemah iman ini ikut tidur juga. Yang Padahal satu ketika lagi nanti merojah pakai dengar, yang satu males. ya, si pinter ini nanti dia ketika si malas ini tidur dia bangun, ya, bangun dia ulangi pelajarannya malam-malam dia pengen yang sepi-sepi. Nah, sebagai guru juga begitu, memprioritaskan muridnya yang mana nih? Bukan yang pinter pertama kali, tapi kemudian nggak sungguh-sungguh. Yang diprioritaskan adalah yang mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kriterianya apa? Jaga, bias. Baiklah, sudah selesai dan sudah sampai pesannya.